warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah 5 menit. Majurul hadirin, hormatnya saya ikut yang dulu-dulu, mulai dari yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Wakil Rektor dan seterusnya, ikhtisar dan ittifaq. Saya membuat slide itu ada 58 slide, tapi nanti saya ringkas menjadi 8 slide saja. Yang pertama, mengapa kita harus bicara tentang pluralisme atau pluralitas, nilai-nilai religius, ya, pluralitas di dalam turos Nusantara. Saya hari ini memperhatikan, dan bukan hari ini saja, tapi beberapa tahun yang belakangan juga begitu. Dalam berbagai seminar, termasuk seminar dengan orang dari Roma, orang dari Beirut, orang dari macam-macam. Kenapa agama Islam tidak diterima di Barat, dan mengapa Barat dicurigai oleh Islam? Supaya tahu bahwa Islam itu dulu pernah jaya, dan kejayaannya itu dipelajari orang Barat. Tapi orang Barat menganggap bahwa Islam itu kafirnya. Itu perlu 400 tahun untuk bisa menerima ilmu Islam. Jadi kalau orang Islam itu mulai belajar ke Barat, nanti ya perlu lebih lama lagi, mungkin 1000 tahun ya. Kenapa? Karena salah satu hambatan adalah tidak adanya komunikasi yang seimbang antara dua posisi Barat dan Timur, yang kemudian melahirkan sikap antagonis dan seterusnya. Nah, saya tidak mendefinisikan secara lebih detail pluralisme dan pluralitas. Pluralisme mengajak orang supaya mengakui bahwa keberadaan yang lain itu dihormati dan juga diakui keberadaannya. Pluralitas adalah kenyataan adanya keberadaan yang berbeda-beda. Maka ketika nilai-nilai religius pluralitas yang ada di dalam kitab tuas itu seperti apa? Saya buat PowerPoint, tetapi kemudian saya langsung saja. Yang pertama, prolognya begini. Kalau kemudian orang Indonesia menjadi Indonesia yang thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga Indonesia menjadi satu percontohan di antara sekian banyak negara yang mayoritas Islam tetapi tetap bisa mengawal perdamaian. Salah satu di antaranya adalah karena faktor keberuntungan bahwa Islam di Indonesia itu sebagai mayoriti. Jadi ini cari hukum. Kalau yang mayoriti itu bukan Islam, di Indonesia ada di mana-mana kalau melihat, ya saya tidak mengatakan menyebut, tetapi Anda akan bisa melihat. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi, karena di dalam Islam ada nilai-nilai yang dibangun dalam
47 pasal atau 57 pasal yang di dalamnya adalah pengakuan dan sekaligus perlindungan kepada orang-orang yang berada di luar Islam. Jadi kita punya landasan historis dan kita punya landasan empiris yang diletakkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 menit kurang 1 menit. Sekarang kalau saya kemukakan lebih lanjut, jadi Islam itu adalah merupakan Islam agama tasamuh. Bahkan di sana di dalam Al-Quran ada sekian banyak ayat yang kita tidak boleh sembarangan menghujat, apalagi di situ mengusir mereka yang tidak sependapat dengan kita karena keberadaan mereka. Nah, untuk itu ada 3 kitab yang mungkin saya kutip sedikit-sedikit saja. Pertama, pluralitas yang terkait dengan keberadaan agama. Yang kedua, pluralitas yang terkait dengan keberadaan budaya. Yang ketiga adalah pluralitas dalam keberadaannya dalam siasat. Jadi kita pilih partai, maka ada orang lain yang cinta kepada partainya. Kita punya agama, tapi ada orang lain yang punya agama dan mereka juga cinta dengan agamanya. Lalu kemudian kita punya budaya, tapi ada orang lain yang di sana punya budaya dan mereka cinta kepada budayanya. Maka disinilah letaknya penting daripada sisi pluralitas itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Tetapi bagaimana ketika itu di dalam sebuah bingkai sebuah negara? Nah, maka berarti masing-masing yang berbeda tadi harus memiliki cara pandang paling tidak sebagaimana yang pernah diletakkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu saling menghargai, saling menghormati. Bahkan dalam contoh yang konkret, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga pernah terlibat dalam peperangan yang di situ dalam konteks menjaga Madinah, tapi kemudian berkhianat. Setelah itu baru kemudian diusir dari kota Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertanyaannya, seberapa penting dan seberapa mungkin mengkaji nilai-nilai religius pluralitas dalam kitab Turus? Singkatnya, kitab Turus sebagaimana disebutkan tadi memiliki dimensi historis, memiliki dimensi makna yang lebih mendalam karena ia adalah bagian daripada karakter dan jiwa bangsa itu sendiri, dan itu adalah merupakan satu ciri daripada di mana keberadaan agama dikawal oleh apa yang dibaca oleh orang-orang yang mendahului. Nah, diantaranya adalah dalam kitab Nasrul Ma'ad. Di dalam kitab ini Al-Maqalah Al-Hadiyah wa Tis'un, kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Banten mensarai daripada kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, la hurbata lil fadili wala wadona lil jahili. Tidak ada orang yang asing karena dia menjadi orang yang pandai atau memiliki keutamaan, dan tidak ada tanah air bagi mereka yang bodoh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kata Syekh Nawawi, ayat muktasifu bil ilmi wal amali kana mukraman wa muqtaman 'inda nasi fi ayyi baladin kan. Sinten mawon ingkang gadai ilmu ilmune tinggi, maka kemudian dia akan dihormati di mana saja. Maka dia seperti berada di tempatnya. Di mana beliau punya ilmu, maka di sini dihormati seperti tanah air.
Sebaliknya orang jahil dia tidak punya ilmu, kemana-mana bawa orang, tidak ngerti sopan santun, tidak ngerti bagaimana cara beradaptasi dengan tempat, maka kamanlah makanan. Di sini berarti Ibnu Hajar yang kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang notabene adalah ulama kita, ulama yang lahir dan kemudian besar di tanah haram, tapi kemudian juga menjadi guru-guru daripada ulama kita mengajarkan sebegitu pentingnya bahwa setiap kita harus menjadi orang yang fadil agar kita memperoleh kehormatan. Terus kemudian yang kedua, ini menyangkut aspek pluralitas dalam agama. Karena Syekh Nawawi dengan mengikut apa yang ada dalam kitab Asri yang dikarang Ibnu Hajar oleh Nabi yang termasuk menjadi guru secara tidak langsung oleh kita semua, itu mengatakan dalam kitab ini adalah dikutip dari kitab Taurat. Kitab Taurat itu tahu adalah kitab bukan agama Islam, tetapi dikutip di dalam kitab Nasaibul Ilmi. Artinya berarti di dalam kitab tulis kita ada penghargaan yang sangat luar biasa, sehingga kitab suci daripada agama lain dikutip untuk menasihati kita yang beragama Islam. Ini luar biasa. Apa yang dikatakan di sini adalah al-harisu fakirun wa in kana malikun. Orang yang keinginannya tidak bisa dipenggak itu adalah, walaupun dia itu seperti orang yang memiliki dunia, dia disama dengan orang fakir. Kenapa? Sudah ini ingin itu, sudah itu ingin yang lain. Terus kemudian waluti'u muta'un wa in kana mamlukan. Sedangkan orang yang taat beragama, taat mengikuti undang-undang, taat terhadap agama, dia akan diikuti orang sekalipun dia seorang budak. Jadi di sini artinya kalimat inilah yang sering diungkap oleh para kiai. Wis turunane sapa wae lek ngagelem ngaji ning pondok gelem sinau ning pesantren ning perguruan tinggi, kalau dikehendaki di situ nanti dia juga bisa jadi kiai dan akan melahirkan kiai lagi. Sebaliknya senajan putranya yang besar, tapi tidak ilmu ya dia akan tidak mendapatkan barokahnya ilmunya kiai, alias dia jadi orang yang yodakno. Ya, tapi itu penting. Ini dari kitab Taurat. Nah, dua hal lagi yang sangat penting adalah ada kitab yang dikutip dari kitab Taurat juga dalam kitab Nasaibul itu. Man radiya bima atahu ta'ala istaroha fid dunya wal akhirah. Siapa yang dia ridho terhadap apa yang diberikan, maka dia akan banyak istirahatnya karena pikirannya tenang, nggak pengen itu, nggak pengen. Itu dari kitab Taurat dikutip oleh Imam Nawawi melalui kitab Nasaibul Ibad, lalu kemudian itu dikaji di pesantren-pesantren. Bayangkan, adakah toleransi dan pluralitas yang bisa dicontohkan hari ini? Kalau pidato kita keliru saja sedikit, oh disemprit gak karuan, apalagi sampai ngomongin dalil dengan dalil kitabnya orang lain, kitab sucinya orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang terakhir saya menganggap bahwa ini sudah selesai, tetapi ada dua hal yang sesungguhnya. Yang pertama dua itu adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, namanya apa itu namanya, istilahnya yang mengajarkan tentang bagaimana orang itu harus tunduk dan juga menghargai kepada orang alim. Kalau di sana ada taklimul muta'allim, karena waktunya sudah dindani jadi sampai lupa.
Terus yang kedua adalah kitab yang dikarang oleh cucunya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dua kitab ini saya akan kutip tetapi tidak secara sempurna. Yang pertama adalah apa yang disampaikan di dalam karangan kitab Kiai Isom Hanik. Kiai Isom Hanik itu adalah cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Asy'ari. Ngarang kitab masih muda, tapi isinya luar biasa. Tawadhu'ul ulama wa ihtirami ba'dhum li ba'd. Kitab ini menjadi sangat penting, bab ini juga sangat penting. Tatkala kita banyak menyaksikan hari ini antara orang yang merasa atau yang disebut sebagai berilmu tapi kurang menghargai terhadap orang lain yang sama-sama berilmu, hanya karena ada perbedaan. Dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana menghormati terhadap orang lain itu, termasuk orang yang memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan, yang ilmu itu tidak ada kaitannya dengan ilmu syariat, tetapi karena ilmu itu menjadi cara pandang dia bertauhid lebih kuat, seperti belajar tentang ilmu-ilmu tabiat, ilmu-ilmu tentang ilmu pasti, ilmu geografi atau ilmu yang itu termasuk juga termasuk harus dihormati karena kehormatan. Dan dari Kiai Hasyim Asy'ari saya tidak akan menjelaskan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Wabillahi taufiq.